Bagian bawah di dekat share screen. Siap, sudah Oke, dapat, Mas. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Alhamdulillah, akhirnya ketemu ya, Master ya. Ya, alhamdulillah, Sehat, Master, hari ini? alhamdulillah, Master. Sehat. Alhamdulillah, oke. Baik, Master. Mungkin biar nggak terlalu ini ya, apa namanya, nggak terlalu ngobrolnya kepanjangan gitu ya. Ya, baik, Mas. Saya izin untuk share screen dulu, Master. Jadi kurang lebih karena Master Suhartini kan, saya manggilnya apa sih, Master? Suhartini gitu ya, Master ya? Ya, ya, Suhartini aja. Oke, oke. Memang namanya hanya ini aja ya, Master ya? Nggak ada Ya, nama panjangnya lagi ya, Master ya? nggak ada, Master. Master, Master udah pernah ketemu sama saya belum ya kira-kira? Sama Lutfia sudah pernah lihat. Udah pernah lihat ya Master ya? Saya kayaknya juga pernah lihat gitu, tapi kayaknya belum pernah kita ngobrol yang intens gitu ya Master ya? Iya, iya, Oke, baik. Saya izin untuk share screen, Master sebentar. ya, Master. Mana ya? Oke, baik. Sudah munculkah Master? Atau masih loading? Masih loading, Master. Masih loading ya. Oke, baik. Sambil nunggu aja, Mas. Jadi saya cuman apa munculin ini aja CV-nya saya, Mas. Jadi hari ini kurang lebih kita dari jam 1 hingga kurang lebih jam 5. Mas Suharti ini posisi di mana ya, Mas ya sekarang? Posisi masih di Bangka nih, Master, di rumah anak. Oh, oke, baik. Untuk TK JJ apakah ada perubahan, Mas Suharti ini? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Kemarin Oke. memang sih kita rencana mau minta tuker karena ini sebenarnya jadwal pemulangan pulang gitu. Oh, oke, Pas baik. jam 1 itu kan posisi di pesawat, tapi kemarin kita Mm-mm, proses untuk reschedule. Alhamdulillah mm-mm. berhasil reschedule-nya. Tapi sempat Oke. panik sih Master tadi. Oke, alhamdulillah berarti masih sudah Ya, atasi ya Mas ya ya, kondisinya. Alhamdulillah Master. Oke, baik Mas Suharti ini kurang lebih hari ini saya ditugaskan oleh LSPKPK sebagai asesor Mas Suharti ini. Background Ya, saya seperti ini, Master, kalau untuk penyuluh anti korupsi sudah jadi jenjang madya, kemudian sudah menjadi asesor kompetensi dari tahun 2021. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan, mungkin proses sertifikasi atau RCC yang kita laksanakan hari ini mirip-mirip sama proses sertifikasi yang awal. Kalau boleh tahu, Mas Ruswati ini masih ingat nggak asesor sebelumnya siapa? asesor sebelumnya, waduh Bapak siapa ya namanya? Ya ini Udah lupa. ya faktor ini Master Lutfi. Tapi wajahnya familiar banget saya. Oke, baik. Kalau misalnya ketemu masih familiar Ya, ya. masih familiar banget. Karena Oke, beliau baik semoga saya banget. nggak kelupaan ya, Ya, Mas Ruswati ini. Oke, baik Mas Ar. Kurang lebih sama proses sertifikasi tetap seperti ini ya, seperti proses asesmen sebelumnya. Kita akan ada proses pra-asesmen terlebih dahulu, konsultasi. Kemudian nanti ketika saya merekomendasikan Mas Ar apakah bisa lanjut ke proses asesmen, maka kita akan lanjut ke proses asesmen. Kurang lebih sama proses pra-asesmen, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait ini ya, apa namanya, karena ini Master mengambil jenjang muda, mudah. Ya, si muda, jadi nanti kita akan mengacu ke 9 unit kompetensinya apakah terpelihara atau tidak. Nah, ya, kemudian kalau boleh tahu kemarin Master ngambil jalur sertifikasinya dari diklat atau pengalaman jalur sebelumnya? pengalaman, Mas. Oh, pengalaman. Karena Oke, memang baik. sejak 2014 saya sudah jadi pengampu di dosen MK PDAK, Master. Oh, Kita oke, beliau baik, baik. PDAK. Ya. Mm-mm. Oke, nah dari bukti-bukti atau portofolio yang Master sudah kumpulkan di Google Drive, semoga tidak ada yang terlewat ya Master ya, karena saya lihat juga sebenarnya sudah lengkap. Cuma nanti kita akan perdalam aja pada saat wawancara. Kemudian dari jenis bukti itu kita akan lihat apakah masuk jenis bukti langsung, tidak langsung, tambahan atau kombinasi. Nanti kita sesuaikan sesuai asesmen saja. Kemudian karena kita proses RCC, ada beberapa alat
uji yang mungkin agak sedikit berbeda dengan sertifikasi pada awal gitu ya Mas Arya. Ya, Jadi nanti ada beberapa alat uji yang wajib kita terapkan, baik itu verifikasi portofolio dan juga pertanyaan wawancara, Master. Jadi nanti ketika Master sudah menyampaikan seluruh portofolionya, kemudian ternyata ada beberapa aspek yang menurut asesor masih ada yang kurang atau belum memadai di beberapa unit kompetensinya, maka akan diterapkan pertanyaan tulis atau lisan, Master. Jadi itu ya, tambahan sebenarnya. Nah, ya. tapi kalau misalnya nanti pada saat asesmen sudah memenuhi semua dengan proses alat uji verifikasi portofolio dan wawancara, maka pertanyaan lisan dan tulisan itu tidak diterapkan seperti itu. Kemudian seperti asesmen pada umumnya prinsip asesmen perlu diterapkan baik itu validitas, reliabilitas, fleksibilitas dan fairness. Jadi silakan nanti misalnya master di lokasi misalnya ada kondisi-kondisi yang ini ya tidak eh, memungkinkan atau misalnya ada kondisi-kondisi misalnya ada ini ya amit-amit gitu ada bencana atau sebagainya, Ya, silakan evakuasi diri langsung menghubungi pengelola jika memang ada kondisi-kondisi yang darurat, Mas. Kalau misalnya ada ya. telepon atau Master Suhat ini mau ke toilet, mau minum, disiapkan dulu. Iya, siap. Nanti disampaikan aja, Udah Master, kalau disiapin. misalnya, oh Alhamdulillah. Kalau misalnya mau sambil eh, icip-icip gorengan atau cemilan misalnya, boleh Master. Jadi Ya, ini dibawa makasih. santai Master. aja Ya, karena RCC ya, karena sudah jadi paksi ya Master ya. Jadi kurang lebih ya. dibawa santai aja karena insya Allah Mas Suharti ini bisa menyampaikan pemeliharaan kompetensinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Master. Ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kalau untuk kemarin ya, portofolio yang sudah dikumpulkan, apakah mau ada tambahan lagi dari Master Suharti ini? Ya, itu Master kemarin memang agak sedikit terburu-buru ya karena kita dikasih waktu Mm-mm, melengkapi APL 02 itu kan 1 hari ya. Gitu. mm-mm. Sebenarnya kan, waduh, ini ada beberapa sih, tapi saya sudah siapin di luar kalau memang diperlukan nanti, gitu, Master. Mm-mm. Jadi memang ada Oke, beberapa keterbatasan yang mungkin belum sempat diupload, dan nanti kalau oke. memang diperlukan akan saya sampaikan. Oke, baik. Kalau untuk akun aksesku interaksinya masih bisa dibuka, Master Masih Suharti ini? bisa dibuka, Master, Masih bisa. dan Oke, masih baik. aktif juga. Cuman kemarin kan Oke. kita itu verifikasinya cukup lama juga ya setelah Mm-mm. diupload itu, gitu. Ada beberapa, ya memang saya belum sempat upload semua, cuman hanya beberapa yang sempat diupload. Oke, baik. Untuk APL 01 dan APL 02 sebenarnya sudah saya cek juga kemarin karena APL 01 kan sudah dari ini ya yang dikumpulkan ke pengelola juga pasti udah lengkap. Kemudian APL 02 sebenarnya juga udah lengkap kalau untuk ini ya standar untuk memenuhi bisa lanjut ke proses asesmen. Jadi saya pikir untuk ini ya untuk proses seluruh pelengkapan dokumen, kesiapan untuk proses asesmen saya merekomendasikan Master Suharti ini bisa lanjut ke proses asesmen. Nah, kemudian mungkin yang perlu saya sampaikan juga, nanti proses asesmennya seperti ini, Master Suharti ini. Jadi Master Suharti ini diberikan waktu sekitar 15 atau 20 menit ya, kurang lebih. Nanti bisa disesuaikan aja beberapa dokumen yang sudah Master upload di Google Drive, bisa ditampilkan di share screen, lalu mungkin disampaikan kira-kira secara singkat kira-kira ini ngapain aja Master Suharti ini berperan sebagai apa atau mungkin penyuluhannya konsepnya seperti apa atau bagaimana. Nah, itu silakan disampaikan. Kemudian di akhir setelah menyampaikan portofolio, Master menjelaskan tentang rencana tindak lanjutnya. Kan ada ya, Master sudah Iya, mengumpulkan juga Master. ada tabel-tabelnya ya, ada Ya, program-programnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja, kira-kira RTL-nya setelah pasca RCC ini mau ngapain, kemudian baru nanti kita ada proses wawancara. Seperti itu, Mas Har. Oke, baik. Kemudian perihal yang perlu saya sampaikan kembali terkait proses asesmen ini. Sebentar, saya izin untuk share screen lagi. Hmm, oke, oke. Apakah sudah muncul, Mas Ar? Masih loading? ya, belum, masih loading, Master.
Masih loading. Ya, Oke. siap sudah. Nah, kurang lebih nanti seperti ini, Mas, karena kita prosesnya RCC-nya AJJ ya, Mas, ya. Apalagi kan karena lokasinya ACC dan asesor kan beda-beda. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan RCC sama juga dengan sertifikasi pada awalnya ada beberapa dokumen yang semestinya ditandatangani bersama antara pihak ACC dan asesor. Namun karena kita kondisinya AJJ, jadi saya izin untuk menggunakan seluruh dokumen selama proses asesmen ini sesuai dengan ini ya arahan dari pengelola. Beberapa ini ya, ini belum saya isi ya Suharti ini, belum saya isi. Oke. Nah, jadi beberapa kolom yang semestinya ditandatangani oleh asesi dan asesor hanya dicantumkan dengan tanda V seperti ini, Master. Ya, Jadi baik, baik. dibubuhkan tanda V, baik itu ini ya. Nanti saya izin mengisi seluruh nama asesi untuk Master Suhartini, kemudian asesor namanya saya, kemudian Hmm. paraf atau tanda tangannya digunakan dengan huruf V atau checklist seperti ini, Master. Ya, baik, baik. Oke, baik. Kemudian perihal selanjutnya yang perlu saya sampaikan sebelum kita melaksanakan asesmen ada formulir banding asesmen, Master. Mungkin Master Suhartini juga masih ingat ya sertifikasi pada awal Ya, ya, pasti Master. pernah ada ingatan nih terkait formulir banding. Ya, Nah, formulir banding asesmen ini sebenarnya formulir yang akan kita gunakan di akhir setelah rekomendasi dari ya, asesor. Master. Misalnya contoh ya Master ya, kalau kondisi asesmen tidak berjalan dengan lancar, baik itu tidak efektif atau mungkin dalam waktu itu jumlahnya kurang gitu ya. Jadi sebenarnya Master masih mau menyampaikan seluruh portofolionya, tapi waktunya udah keburu habis atau mungkin proses ini ya apa kontingensi yang terjadi misalnya baik itu ke asesor ataupun asesi tiba-tiba jaringannya kurang stabil dan sebagainya, maka formulir banding ini bisa jadi acuan master untuk bisa melakukan banding. Kemudian lain halnya lagi, misal contoh hasil rekomendasi dari asesor mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dari Master Suhartini misalnya. Nah, ini formulir banding ini bisa diisi seperti itu. Namun, ketika seluruh aspek asesmen sudah berjalan dengan lancar, efektif, dan ini ya, sukses dalam artian kemudian rekomendasi dari asesor pun juga sudah sesuai dengan ekspektasi dari Master Suhartini, maka formulir banding asesmen ini tidak perlu diisi seperti itu. Baik, Nah, Master. kemudian perihal selanjutnya terkait informasi ataupun data ya, baik itu dokumennya Master Suhartini sebagai portofolio, kemudian ini ya informasi-informasi yang mungkin dalam tanda kutip confidential atau rahasia. Nah, di sini dijamin kerahasiaannya hanya untuk proses asesmen saja seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan asesmen ada perlu kita melakukan persetujuan antara kedua belah pihak, antara asesi dan asesor. Nah, saya izin untuk menggunakan formulir ini, formulir persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Saya izin untuk menyampaikan namanya Mas Suhartini di sini ya, untuk judul RCC untuk jenjang muda, kemudian nomor ini ya, Mas ya, nomor dokumen dari SKKNI-nya penyuluh anti korupsi muda, kemudian TUK-nya sewaktu, nama asesornya saya, kemudian nama asesinya Mas Suhartini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk alat uji yang diterapkan hanya untuk verifikasi portofolio dan hasil wawancara terlebih dahulu, Mas. Jadi kalau misalnya memang yang wajib ini masih ada yang kurang, baru diterapkan tes tulis atau tes lisan. Nah, ini nanti akan disesuaikan juga. Kalau misalnya di akhir misalnya ada tambahan ya tes tulis, maka nanti yang di kotak ini saya centangin juga seperti itu. Tapi sementara saya centang hanya verifikasi portofolio dan hasil wawancara saja seperti itu. Kemudian untuk hari yang diberikan oleh pengelola hari Kamis, sekarang tanggal 19 Oktober tahun 2023, waktu yang diberikan jam 1 sampai jam 5 WIB untuk TUK, AJJ, LSP, KPK. Nah, jika memang sudah Master Suhartini memang sudah setuju untuk melanjutkan proses asesmen, boleh Master bisa bergantian dengan saya membacakan dengan suara yang agak keras untuk kolom asesi, Master Suhartini terlebih dahulu, lalu saya bergantian dengan saya, lalu bergantian lagi ke Master Suhartini. Silakan, Master. Baik, Master. Bahwa saya sudah mendapat penjelasan dan prosedur banding oleh asesor.
Baik, saya selaku asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSPKPK. Saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Baik, Mas Tahir saat ini. Oke, kita sudah setuju antara asesi dan asesor. Saya Ya, izin baik, untuk Mas. menyampaikan kembali ya, Mas Tahir ya. Tadi Ya, tanda asesor digunakan tanda V, kemudian untuk di sisi asesi, Mas Tahir saat ini juga tanda ya, V. Tanggal nanti saya isi juga, Mas Tahir, untuk tanggalnya hari ini 19 Oktober 2023. Seperti itu. baik. Ini nanti akan saya isi ya, saya bantu isi untuk seluruh formulir yang semestinya akan kita gunakan selama proses asesmen. Oke, baik Mas Suhartini sudah siap? Baik, insya Allah, Mas. Insya Allah. Oke, mau berdoa lagi atau mau langsung lanjut atau gimana? Silakan Mas Suhartini. Ya, kita sama-sama ucapkan basmalah aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Mas Suhartini bisa di-share screen, kemudian boleh dijelaskan kira-kira selama pemeliharaan 3 tahun ini ngapain aja kompetensinya nih sudah sejauh mana? Silakan Mas Tar. Baik, Mas. Saya akan mungkin lebih banyak bercerita yang ya selama 3 tahun ini. Saya itu sejak dari 2014 sudah menjadi dosen pengampu PDAK ya, di jurusan kebidanan Nafas Bitung. Saya bekerja di Poltekkes Kemenkes Banten, Master ya. Nah, Oke, kemudian juga karena memang kita kekurangan tenaga yang dilatih sebagai penyuluh, ya saya juga merangkap mengajar di jurusan keperawatannya juga. Tuh, oke, ada profesi nurse, ada profesi B3 juga mengajar di sana. Nah, kalau untuk di kebidanan saya sebagai pengampu mata kuliah atau koornya, kalau di keperawatan saya sebagai dosen pengajar saja gitu, seperti itu. Dan ini sudah dilakoni sejak tahun 2014 ya, Master. Ya tentu saja kalau yang saya sebagai koor itu hampir 50% sesi materi saya menyampaikan dalam satu semester yang nanti ditunjukkan dengan RPS pembelajaran Master. Seperti itu di jurusan kebidanan. Nah, sisanya itu bergabung dengan teman-teman yang lain sebagai penyuluh. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk di keperawatan itu seperti itu ada beberapa sesi yang memang di RPS untuk nama saya itu saya yang memberikan untuk sesi materinya. Nah, kemudian juga di samping itu saya juga aktif di forum ya, Master ya, di forum Paksi Banten ya. Sana ada bersama-sama Master Paris juga, ya Master Fitri gitu ya, Master selaku ketua forumnya. Saya aktif di bidang pendidikan di sana. Dan kami juga ikut bersama Jawara Banten itu memang ada serial sebagai narasumber, sebagai moderator, bergantian gitu yang dimanage oleh Master mm-mm, Fitri gitu. Itu juga kita aktif di situ, Master. Terakhir kemarin kita mengadakan kegiatan diskusi publik ya, ya untuk apa mencegah korupsi pada mahasiswa. Ya saya sebagai moderator pada waktu itu, gitu, ya seperti itu. Itu baru 1 bulan yang lalu lah kegiatannya. Pokoknya kita selalu ada kegiatan di situ. Nah, kemudian juga saya juga di pusat di Kemenkes ya Master ya, juga aktif sebagai Pak Prokes, Pak Profesi Kesehatan, itu yang diketuai oleh Master BB. Saya sebagai wakil bendahara di sana. Nah, tapi kita memang mengadakan kegiatan-kegiatan sama Master ya, seperti mengawal e-learning, padi, dan lain-lain. Kemarin nanti kita laksanakan di kegiatan Pak Prokes juga. Nah, kemudian bersama-sama dengan KPK juga kemarin saya terlibat aktif juga untuk menyusun juknis Master. Tahun mm, 2019-20 itu kami menyusun juknis pendidikan budaya anti korupsi untuk Poltekkes Kemenkes. Itu juknisnya yang ber-ISBN sudah terbit dan saya salah satu penyusunnya juga dari beberapa perwakilan teman-teman se-Indonesia juga untuk menyusun juknis PBAK yang juga dipakai nasional juga Master. Itu bersama-sama dengan tim dari KPK juga. Gitu. Nah, kemudian eh, dalam waktu dekat di RPL juga sudah saya munculin kami juga di Pak Prokes itu lagi menggalang book chapter ya saya juga salah satu sebagai penulis juga tapi masih dalam proses master. Nah itu dimasukin ke RPL master kemarin di RPL saya sudah munculin juga kita ada kegiatan itu. Nah kemudian nanti tanggal 2 November ini
lagi sedang ada schedule juga nih yang lagi menunggu ini Master. Kebetulan ada pelatihan screening untuk neonatal risti yang sifatnya skalanya nasional. Itu pesertanya 100 orang. Nah, dari materinya itu adalah materi-materi intinya tentang screening neonatal risti, tapi ada materi penunjangnya, Master. Nah, materi penunjangnya itu adalah tentang anti korupsi selama 90 menit. Dan kemarin juga saya dari Bapelkes juga diminta sebagai narasumber. Ya, karena kita dari Pak Prokes, Pak Profesional Kesehatan, dan kemarin saya sudah memasukkan biodata dan insya Allah siap untuk menjadi narasumber nanti di tanggal 2 ya. Tanggal 2 November jadwal saya untuk memberikan sesi materi. Nah, itu beberapa kegiatan-kegiatan yang memang sudah terencana 9 master. Dan itu kemarin belum saya munculin ya master ya di RTL saya, di rencana tindak lanjut. Karena memang baru dikonfirmasi 3 hari yang lalu. Apakah saya bersedia apa enggak gitu seperti itu. Dan kemarin sudah saya kasihkan pernyataan bersedia sebagai narasumber gitu master. Jadi memang kalau dilihat ya kegiatan-kegiatan di samping tadi memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya di pendidikan ya Master ya. Pendidikan itu udah rutin tuh masuk kelas ya. Nah memang kemarin 2021, 2022 terus terang Master ya dengan adanya pandemi COVID-19 ya kita tuh PBM itu lebih banyak daringnya gitu daripada luringnya gitu. Jadi sehingga kan beberapa bukti-bukti dokumen di laporan itu ya lebih banyak sifatnya PDM daring ya Master ya yang kemarin saya lampirkan. Tapi sebenarnya yang untuk luring juga sekarang semenjak sudah tidak ada COVID itu sudah mulai kembali normal juga gitu untuk kegiatan-kegiatan yang luringnya itu gitu. Nah, kalau untuk proses PDM di kelas ya memang satu kelas itu 40 mahasiswa ya Master ya. Ya untuk sebuah penyuluhan memang sudah cukup ya setiap kali kita masuk PDM. Kalau di saya sebagai pengampu, ya memang di RPS itu muncul hampir 50% oleh pengampu yang memberikan materi. Jadi artinya kalau ada 14 kali pertemuan, minimal 7 sesi kita sudah masuk setiap 1 semester. Nah kalau dilihat untuk RPS kan, setiap tahun juga kita buat. Cuman kemarin saya hanya menyampaikan saja hanya 1 tahun aja yang saya kasih contoh-contoh aja Mas karena supaya nggak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian juga pada akhir PBM ya itu kita membuat laporan PBM gitu. Gitu. Nah, itu master kegiatan-kegiatan yang memang nah kemudian kegiatan yang dianggap rutin juga di kita itu setiap awal tahun ada penerimaan mahasiswa baru, master mahasiswa baru. Nah, pada saat pembekalan PKKMB ya, nah, ini program penerimaan mahasiswa baru biasanya sebagai penyuluh juga saya diminta juga sebagai narasumber untuk memberikan materi kepada mahasiswa baru. Ya, kalau mahasiswa baru biasanya jumlah kapasitasnya lebih besar karena tergabung dari beberapa kelas. Contoh kalau di kebidanan itu kan ada 4 kelas, nah itu biasanya digabung jadi 160 gitu. Ya kita lebih banyak biasanya menyampaikan materi-materi yang intinya membangun semangat sih, membangun semangat mahasiswa untuk mengambil peran ya ikut ambil dalam upaya-upaya pencegahan korupsi, baik itu di lingkungan kampus, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat gitu. Nah ini yang kita dorong terus sejak dari awal mereka masuk, gitu. Dari awal mereka masuk. Nah kemudian pada saat di kampus itu ya memang sekarang sudah masuk materi wajib ya Master ya. Kalau dulu kan sempat terinsert ya waktu 2014 itu awal-awalnya. Nah setelah itu 2015 sudah efektif sudah masuk materi yang wajib gitu. Yang kalau di tempat saya itu udah masuk ke materi wajib. Jadi memang mahasiswa harus lulus itu dulu sebelum mengambil yang lain sehingga penempatannya itu di semester 2. Dulu kami pernah di semester akhir itu masternya di semester 5 penempatannya itu. Terus saya sendiri juga akhirnya memberitahukan ke Kajur sepertinya kalau kita tempatkan di semester akhir kita tidak terlalu bisa melihat output dari sisi sikap ya. Sikap keterampilan mahasiswa itu nggak begitu lihat karena udah semester akhir mereka keluar gitu. Seperti itu selesai gitu. Nah, pada saat kita di semester 2 memberikan itu kan dia masih ada semester 3 4 5 gitu ya. Masih ada 3 semester yang kita pantau gitu, yang kita pantau. Nah, memang beberapa anak kadang-kadang ada melakukan pelanggaran-pelanggaran
Walaupun mereka sudah tingkat 3, tapi saya panggil lagi. Saya bilang, saya sedih loh selaku dosen PBAK kalau output yang kalian hasilkan seperti ini. Dan berapa anak-anak juga nangis. Gitu. Seperti itu misalnya kalau ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak pas. Jadi kita tidak hanya memantaunya pada saat di kelas saja ya Master ya, kelas untuk Mm. keterampilan, tapi juga kita melihat anak itu bagaimana kesehariannya. Contoh hal-hal yang kecil saja Master. Mereka itu tinggal di asrama kalau kebidanan. Ya, saya suruh mereka pada saat PBM itu untuk membuat video. Tolong buat video ya yang menurut kalian keseharian kalian yang menurut kalian perilakunya tidak benar dan menjurus ke upaya-upaya korupsi. Ya, saya juga pas lihat yaitu beberapa video anak-anak yang lihat kalau temennya pulang ya makanannya diambil gitu seperti itu ya kan misalnya ya kan suka sisa tuh tempe ya masih ada teman-temannya pulang padahal itu kan jatah orang lain tapi dia ambil dia makan gitu seperti itu. Nah itu kepantau banget Mas Dar. Nah nanti setelah kita dapat PBAK itu dapat feedback kan dari ibu dapur itu udah nggak kejadian lagi anak-anak udah nggak berani lagi. Nah misalnya tuh sehari-hari lagi juga kita mengevaluasi tadi tidak hanya pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka juga, misalnya juga pada saat dia selama kalau selama ini menurut teman-temannya supaya kita evaluasi itu sabun cair misalkan Master Sampo itu main embat aja punya temennya gitu loh tanpa Oke. bilang itu saya ketahuannya kenapa ada perilaku begitu sama anak-anak dari video mereka. Silakan menurut kalian keseharian kalian tapi nggak benar gitu loh seperti itu. Terus akhirnya mereka memvideokan itu ternyata mereka ambil sabun temennya walaupun sabun cair kan nggak ketahuan begitu temennya masuk kok baru seminggu udah kosong gitu loh seperti itu. Nah, ini kan akhirnya kan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu ya dipupuk-pupuk kan kita khawatir menjuruskan hal-hal yang negatif ke depannya. Nah, terus samping itu juga saya memantau mahasiswa ini dari sisi organisasi organisasi kemahasiswaan. Mereka kan dikasih tanggung jawab misalnya hima itu untuk memegang kegiatan-kegiatan, memanage sebuah kegiatan gitu kan. Seperti itu. Nah, kami sempat juga memantau ada beberapa anak-anak yang sudah misalnya perilaku kecil sudah berani meng-markup harga gitu loh seperti itu. Konsumsi misalnya Master, dia beli harganya 10.000 tapi dia laporkan Mm. 12.500 seperti itu. Nah, terus kita tanyakan ke tempat belinya gitu. Nah, sampai situ kita mengevaluasi outputnya sejauh apa, ternyata belinya hanya 10.000 tapi terlaporkan ke kita 2.500. 12.500 jadi ada markup 2.500 ya menurut mereka katanya memang dipakai untuk hima itu nggak punya uang mereka untuk kegiatan. Nah, sehingga mereka menggunakan alternatif itu sebenarnya untuk kegiatan hima juga dan itu bisa dipertanggungjawabkan tapi salahnya tanpa memberitahu gitu seperti itu. Ya saya bilang kan nggak apa-apa tapi kalau seandainya seperti ini kan sudah ada upaya juga mereka. Nah kita membimbingnya dari situ masternya. Tadi tidak hanya melihat dari output pengetahuan. Kalau pengetahuan is okay ya mereka dinilai-nilai gitu loh. Seperti itu dinilai-nilai ya nilainya bagus kan gitu. Tapi mengevaluasi untuk keterampilan kemudian untuk sikap itu yang memang kita perlahan. Makanya kalau kita dibangun udah semester 2 aja kita masih bisa mengevaluasi hal-hal yang lain dan masih bisa meluruskan kalau ada yang yang kurang pas gitu loh ke anak-anak itu ya. Nah, kemudian memang sangat berbeda ya pada saat mereka sebelum dapat PDAK dan setelah dapat PDAK. Misalnya kalau dulu perilaku menyontek disahkan saja gitu loh seperti itu. Nah, begitu sudah dapat PBAK, anak-anak selalu ingat loh PBAK, PBAK, ya gitu. Seperti itu sehingga yang menyontek itu ya sudah mulai nggak sepulgar sebelum mereka dapat PBAK gitu loh, seperti itu. Nah itulah Master, jadi kita mengevaluasi gimana dari sisi. Nah kemudian dari keterampilan mereka juga, di sesi materi kita melakukan penyuluhan ya. Nah anak-anak itu kita dorong juga untuk mengasah keterampilan mereka. Artinya keterampilan mereka untuk melakukan edukasi.
untuk anti korupsi, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kampus. Nah, kalau yang kita lihat, anak-anak kita coba ajarkan cara membuat SAP, kemudian bagaimana mereka membuat leaflet, bagaimana membuat poster, kemudian bagaimana juga mereka menyampaikan penyuluhan, walaupun dengan durasi berapa menit. Nah, itu juga sudah kita latih. Ya, sehingga kita bisa mengevaluasi sejauh mana juga keterampilan anak-anak dalam memberikan edukasi gitu. Nah, kemarin juga sempatnya 2 minggu yang lalu kita juga rapat ya dengan teman-teman dari KPK juga ya untuk mendorong ya penyuluh anti korupsi itu dari kalangan mahasiswa. Artinya mereka kan sudah dapat bekal 6 bulan itu ya, 6 bulan kan 1 semester ya, ini bekal yang mereka dapat sepertinya ilmu dasar itu udah habis tuh disampaikan ke mereka semua ya, tinggal mereka mengimplementasikan. Nah, kemarin sedang menjadi wacana juga oleh KPK yang memang untuk mendorong penyuluh dari mahasiswa gitu, selama mahasiswa. Jadi memang dari situ ya kita bisa mengevaluasi pengetahuan, bisa mengevaluasi keterampilan juga. Nah, kemudian bisa juga kita mengevaluasi sikap-sikap dari mahasiswa gitu. Dan kalau saya lihat di dalam memberikan pembelajaran PBAK ya memang anak-anak itu sangat semangat ya, karena memang mahasiswa idealismenya masih murni ya, masih murni, dan memang mereka kalau pas saat kita mengatakan untuk jadi penyuluh sepertinya semangat. Makanya saya bilang kemarin itu waktu rapat, kalau memang mau mereka jadi penyuluh ya jangan dinanti-nantiin, misalnya pas udah mau keluar wah itu udah lupa itu. Kalau semester 5 itu sudah mendekati juga mau ujian akhir, mau wisuda, mau tugas LTA, numpuk itu. Jadi makanya waktu itu saya dari semester 5 saya pindahin ke semester 2. Kayaknya kita lebih, nah begitu di semester 3 ya udah didorong lah kalau memang dia bisa misalnya ke Paksita Tama gitu kan. Nah, sehingga akan semakin banyak paksi-paksi muda kita kan sebagai pengkaderan kita itu ke depan gitu ke anak-anak gitu. Seperti itu. Ya sebenarnya kalau diceritain banyak sekali ya Master ini apa cerita ya suka dukanya juga ya dengan anak-anak, tapi lebih banyak senangnya ya, lebih banyak senangnya. Dan saya sendiri merasa dengan menjadi penyuluh ini, apalagi saya kan menurut usia beda dengan Master Lupia ya, ya kita itu udah pengen menuju jalan-jalan yang lurus lah kira-kira begitu ya Master ya. Ya saya berpikir mungkin inilah jalan yang terbaik yang Allah tunjukkan untuk saya, supaya saya semakin dari usia semakin istiqomah untuk diri saya sendiri, dan saya juga bisa berbagi juga untuk orang lain gitu Mas. Itu Master. Itu kalau dilihat yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian kalau di Pak Prokes sendiri ya, ya kita memang ada Instagram, ada Facebook juga ya. Pak Prokes itu yang intern ya paling isi-isi tentang pantun, bergantian mengisi gitu seperti gitu Mas. Ya, di kegiatan-kegiatan di organisasinya gitu. Ya, itu Mas. Itu aja, Master, saat ini. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Master. Tadi juga udah sampaikan terkait RTL juga ya, Master ya. ya, Oke, baik, Master, saat ini saya izin mungkin mau mulai terkait pembahasan unit kompetensi 1 nih terkait integritas. Nah, ya, sejauh ini baik. kan Master selama 3 tahun, kemudian sebagai dosen juga pengampu PPAK ya. Nah, uh, prosesnya nih, Master mengaktualisasikan atau mungkin mengimplementasikan nilai-nilai integritas sejauh ini seperti apa saja sih, Master? Ini kan sebagai dosen ya Ya, sosoknya. Nah, ini seperti apa nih jerih payahnya Master Suhartini untuk mempertahankan integritas selama 3 tahun terakhir? ya. Silakan, Master. Ya selama 3 tahun ini itu tadi kita berusaha ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Memang sebenarnya untuk menjadi seorang dosen PDAK itu bukan pekerjaan yang ringan juga. Karena apa? Karena harus menjadi role model ya. Role model untuk teman-teman kita yang lain gitu. Seperti itu Mas. Nah, bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pekerjaan ataupun keseharian kita. Dulu contoh kami di jurusan kebidanan kan
mahasiswa itu selalu menyiapkan snack, selalu menyiapkan minum untuk dosen ya, yang walaupun datang dari kas mahasiswa gitu ya. Nah, tapi setelah adanya pembelajaran PDAK itu tidak ada lagi, itu tidak ada lagi. Ya, artinya kalaupun mereka mau menyiapkan minum, ya silakan, tapi dari minum yang sudah disiapkan oleh pendidikan gitu. Tinggal mereka yang memang dosen juga jangan menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Saya sering sampaikan seperti itu. Layaknya ada timur, kalian harus menghormati, misalnya memberi minum. Tapi minumnya silahkan diambil, di aqua galon kita ada, tinggal diisi gitu, seperti itu. Kalau dulu kan mahasiswa menyiapkan aqua, menyiapkan snack juga, dan tentu saja itu kan memakai biaya juga gitu dari kita. Nah itu memang yang kita sudah mulai tanamkan ke anak-anak. Dulu sempat awal-awal ya membawa protes dari teman-teman dosen yang lain, ya sempat disentil-sentil lah, gara-gara PDAK tenggorokannya kering gitu. Seperti itu ya. Nah, itu apalagi misalnya pada PBM praktikum yang memang kan kadang-kadang terasa melelahkan, itu selalu disentil-sentil kita. Ini gara-gara PDAK dampaknya jadi begini gitu loh. Nah, tapi saya kadang-kadang kita juga selalu mengingatkan teman-teman dosen juga, ya kan? Ya, kita misalnya mengharapkan minum dari mahasiswa, ya kalau kita nilai rupiahnya tidak seberapa, ya kan? Tapi kita sudah menjual harga diri kita sebagai dosen, dan kita nggak bisa bayarkan dengan nilai rupiahnya itu. Nah, itu yang lama-lama, semakin lama sudah mulai dipahami oleh mahasiswa. Nah, contohnya kan di cerita saya juga pernah ya Master ya, saya awal-awal saya dulu bekerjanya di dinas kesehatan Master. Saya berhijrah ke Poltekkes. Di awal-awal masuk juga saya sempat kaget juga, anak-anak sempat kasih tas gitu ya Master ya. Dulu itu dulu ya Master ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu saya masuk 2013, 2014 saya juga jadi pengampu PBAK. Nah, dari situ saya bilang, wah ini kesempatan saya untuk merubah gitu ya, apa yang memang belum yang dijadikan mereka budaya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena teman-teman kan bilang, oh biasanya juga seperti ini, biasanya juga seperti ini. Gitu, seperti itu. Dan kadang-kadang memang tidak seberapa lah kalau yang nilai dikasihkan mahasiswa, oh mereka juga uang dari orang tuanya kan sangat terbatas gitu seperti itu, tapi tetap aja ada keinginan memberi gitu seperti itu ya. Yang saya contohin misalnya saya membimbing LTA. Nah, LTA itu 5 misalnya mahasiswa yang intens kita bimbing kan, kita bimbing dalam jangka waktu yang cukup lama lah. Menurut mereka selama kita memfasilitasi itu kan ya kita jerih payah kita mungkin yang dihargai sama anak-anak. Ya Bu, ini rasa terima kasih kami. Walaupun mereka misalnya sudah selesai ini proses LTA-nya, kemudian sudah keluar nilainya juga dan sudah dinyatakan lulus. Itu seperti itu. Anak-anak biasanya suka memberikan bingkisan itu ke saya. Terus saya bilang misalnya maaf Ibu nggak bisa terima bingkisannya. Terus kadang-kadang terpaksa juga diantar ke rumah juga sama mereka gitu loh Ya Master. ampun. Iya, oh Ibu, kami benar-benar ini rasa sayang kami ke Ibu dan ini kami pepatungannya dari mana? Gitu, sebenarnya uangnya dari orang tua, dari segala macam kan gitu. Itu kalian belum punya gaji gitu. Nah, akhirnya saya ambil sanksi oleh daripada dia kecewa. Oke, terima kasih. Ini Ibu terima ya, saya bilang gitu. Nah, terus pas mereka mau pulang, saya bilang lagi, Ibu juga bersyukur dan sangat berterima kasih kalian sudah lulus. Ibu nggak bisa memberi apa-apa dan ini hadiah dari Ibu buat kalian. Saya bilang, "Loh, Ibu kok dikembaliin lagi? Loh, ini udah Ibu terima loh. Kalau udah Ibu terima, Ibu mau kasih siapa kan terserah Ibu." Kata saya gitu. Seperti itu. Jadi tidak apa dengan cara-cara yang asertif sehingga mereka tuh tidak tersinggung, tidak apa gitu. Bu, udah kami sudah benar-benar ikhlas loh. Ibu juga sudah menerima dan ibu juga terima dan alhamdulillah makasih kalian perhatian sama ibu dan ibu juga pengen ngasih sesuatu ke kalian sebagai bentuk perhatian dan rasa sayang ibu ke kalian gitu. Dan ibu cuma bisa kasih ini yang ibu punya, itu saya kasih lagi sama mereka. Ini seperti itu. Ya, inilah contoh-contoh yang memang apa ujian-ujian integritas ya kita gitu ya seperti itu. Nah misalnya juga kadang kan teman-teman dosen itu
suka dikasih, Bu, kita gimana nih? Dikasih batik itu seragam, semuanya dapat. Nah, saya suka bilang gitu, udah, jangan. Nah, kita apalagi sekarang ada UPG ya, ada unit pengendali gratifikasi itu, Master Lutfi. Nah, dulu waktu saya jadi dosen PBAK, saya kan masih di jurusan ya, belum di direktorat. Nah, terus oleh Ibu Direktur, saya diminta untuk menjadi kepala unit pengendali gratifikasi. Jadi saya pernah menjadi kepala unit UPG itu selama 2 tahun, Master. Dari 2017 sampai 2019. Nah, dari situlah saya membuat aturan-aturan juga, Master. Tadi yang menyangkut integritas. Misalnya kalau kita nerima batik yang seperti itu harganya paling 100.000 ya. Masa sebagai dosen yang dapat serdos, kita harus menjual diri dengan ya kita membeli batik yang lebih dari itu pun insya Allah bisa gitu loh ke teman-teman gitu seperti itu. Masa harga diri kita rendah banget dibayar dengan harga 100.000 sama anak-anak gitu seperti itu. Nah itu yang dikasih tahu pelan-pelan gitu. Nah itu lama kelamaan kan budaya itu sudah mulai menghilang sedikit karena memang nah akhirnya 2019 itu mengantarkan kita Poltekkes Kemenkes Banten, kebetulan saya juga di Pokja 5 di tim ZI-nya, kita mengantarkan Poltekkes masuk ke wilayah bebas korupsi di 2019 gitu. Seperti itu ya, yang memang yang kita benahi ini tidak hanya di lingkungan mahasiswa, tapi juga di lingkungan teman-teman kita dosen yang memang kita apa berusaha rapikan lagi gitu ya, seperti itu. Dan Poltekkes Kemenkes Banten menjadi wilayah bebas korupsi pada tahun 2019, itu dari 2017 kita daratnya. Dan saya juga waktu pertama pegang UPG juga sempat kaget juga ya Master, karena itu kan dengan Itjen Kemenkes pas lihat Poltekkes Banten itu nilainya 23 23 nilainya Master. Saya sempat shock, waduh Ibu gimana saya suruh kasih program ini, sementara PR-nya banyak banget, ya udah Bismillah aja, ya udah Bismillah. Nah, kemudian setelah saya pegang, Alhamdulillah bisa mengantarkan Poltekkes di nilai 83. Gitu ya Master ya. Itu kita bikin lah media-media kampanye ya. Kita bikin media kampanye mulai dari banner, kemudian video-video ya, waktu itu yang kita bikin yel-yel dan segala macam, dan itu akhirnya bisa meningkatkan nilai poin kita di UPG-nya gitu seperti itu. Nah kalau sekarang saya sendiri dikasih kepercayaan untuk memegang kepala pusat, Master. Ya, kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga beban yang berat sendiri juga ya, Master, buat saya. Karena apa? Seluruh dana-dana riset dosen ya, kemudian dana-dana pengmas dosen itu adanya di saya, Master. Yang nilainya miliaran rupiah kan, Master. Aduh, saya bilang ini ujian nih. Ujian buat penyuluh gitu ya seperti itu. Nah makanya kan kita selalu tertib ya dengan pembuatan dokumen kontrak, kemudian segala macamnya. Dan kalau seandainya ada yang memang tidak menyelesaikan dengan tepat waktu, ya kita memberikan punishment yang sesuai gitu seperti itu. Dan kemudian untuk uang kan selalu ditransfer ke rekening pribadi, sehingga kita tidak ada ya. Ya, Alhamdulillah saya pegang kepala pusat itu dari tahun 2018, Master. Setelah saya keluar dari UPG, saya dikasih kepercayaan pegang kepala pusat dari 2018 sampai dengan sekarang, Master. Ya, ya kita belum pernah meminta sepeser pun uangnya, walaupun dosen dapat uangnya lumayan besar. Mungkin ada yang risetnya nyampein 100 juta. Tapi Alhamdulillah kita syukurin aja yang kita dapat gitu. Kita dapat apa memfasilitasi mereka dengan baik juga ya udah sudah alhamdulillah gitu. Nah sebenarnya kan di lingkungan kerjaan kita tuh banyak juga sebenarnya yang memang kita diuji juga. Tapi dengan adanya menjadi penyuluh ini menjadi kekuatan sendiri, Master ya. Menjadi kekuatan sendiri yang memang muncul dari batin kita, kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan kita bersyukur sekali ya, bersyukur banget ya dikasih kesempatan jadi penyuluh ini memang menjadi pengingat kita lah, pengingatlah kita, Master. Kalau ada sesuatu kita ingat, aduh saya penyuluh gitu loh, seperti ini kembali lagi. Nah seperti itu ya.
Tapi ya tentu saja memang kita tidak sempurna ya Master, ada aja kekurangan-kekurangannya, tapi maksimal apa yang masih kita perbuat, apa yang masih bisa kita lakukan, ya kita mencoba lah apa menjalani kehidupan ini dengan yang lurus-lurus ya. Dan semoga kita semakin istiqomah dan semakin diberikan kekuatannya untuk melaksanakan hal yang baik. Itu Master. Oke, baik. Terima kasih Ya, Mas ini. Oke, ini pengalamannya seru sekali ya, Master ya. Kalau dosen biasanya memang banyak banget iya, behind the story-nya ini banyak nih. Oke, saya mau tanya nih ke hmm, Master Suhartini terkait pemeliharaan kompetensi. Itu iya kan kalau Master. Paksi kan dalam setiap melakukan penyuluhan kan pasti secara tidak langsung harus mengupdate pengetahuan, kemudian Iya, mengupdate juga skill atau kemampuan dalam melakukan penyuluhan juga gitu ya. Nah, hmm, ini prosesnya master nih dari mungkin masih ingat nggak 3 tahun sebelumnya nih mungkin master belum pernah ngapa-ngapain, belum pernah melakukan dongeng atau mungkin belum pernah bikin pantun atau belum pernah iya. bikin buku. Nah, kemudian 3 tahun akhirnya 3 tahun jadi paksi akhirnya ada nih achievement atau capaian-capaian apa aja nih prosesnya master memelihara kompetensinya seperti apa? Boleh diceritakan nggak, Iya. Master? Ya, Master, untuk memelihara kompetensi ya, Master, saya berusaha semaksimal mungkin ya, Master ya. Dari aksesku juga itu, alhamdulillah ya, kita punya perpustakaan digital gitu, yang bisa kita manfaatin gitu ya. Tinggal klik, kita ketikin apa yang kita mau kan muncul juga ya, Master ya. Nah, itu sangat membantu banget itu buat saya khususnya ya, buat saya. Nah, kemudian kita lewat edukasinya KPK itu ya. Nah, itu kita masuk ke situ ya, sehingga beberapa PBN ya kita bisa menyesuaikan di situ. Nah, kemudian kalau sama juga kan ya, kalau kita masuk misalnya untuk updating ya, misalnya yang perilaku-perilaku korupsi yang terbaru juga kan kita bisa update dari situ juga ya, kita ambil dari situ. Nah, selama ini kan saya sudah mencoba ya menyusun buku juknis ya, juknis yang skala nasional gitu ya, seperti itu. Nah, makanya kemarin teman-teman, yuk kita bikin book chapter. Ya udah, saya semangat lagi ya bikin, walaupun saya belum nggak punya bayangan book chapter yang seperti apa. Udah nanti dikasihin template-nya, pokoknya tulis 10 halaman gitu. Teman-teman nanti ada editingnya. Terus kalau nggak bisa nanti yang pokoknya membrane gitu ya. Nanti ada editornya kalau memang masih nggak pas penulisannya gitu. Pokoknya tulis saja dulu gitu. Teman-teman, nah itu juga yang memberi motivasi tersendiri ya buat saya Master. Karena terus terang saja di usia-usia saya kan Master, ini sangat gaptek ya Master, dengan teknologi lah gitulah. Jadi kalau misalnya kan ada apa-apa tuh sangat gaptek lah. Saya ngerasa saya teknologi itu gaptek lah. Dan bahkan kalau di rumah itu saya memang banyak kebantu sama anak Mas. Ya kalau kita belajar kan ke siapa aja ya. Nah itu sangat terbantu sama anak-anak. Kalau nggak bisa saya selalu ke anak saya. Tapi punya motivasi bagaimana nak bikin Canva, bagaimana nak bikin ke anak saya ya. Walaupun kita ada kan jalur belajar itu, tapi kalau untuk mempraktekkan tuh kadang-kadang banyak dibantu anak-anak juga di rumah itu ya, seperti itu. Nah, memang mungkin usia-usia saya beda sama Mister Lutfia yang masih Aduh. nah ini Maksud kalau saat ini awet muda. iya gitu. Jadi itulah Master udah tahu lah usianya. Jadi, nah itu kalau saya sebenarnya pengen juga kalau lihat teman-teman itu ya, Master. Lihat teman-teman kok bisa sih bikin video, bikin film gitu ya, seperti itu ya. Nah gitu. Makanya saya karena ngerasa saya banyak kurang gitu Master ya. Saya ngedorong anak-anak ya. Saya ngedorong anak-anak di MKPBAK. Makanya selalu kalau mereka bikin video ya, iya nanti videonya dikonsultasi dulu ke ibu. Gitu caranya saya ini konsultasi dulu ke ibu nanti kurang apa misalnya di background depannya harus muncul apa kan nah terus di belakangnya harus muncul apa kata pengantar apa kapan di mana taruh kopnya gitu loh seperti saya arahin pokoknya kirim dulu ke ibu terus kalian editing editing kalau udah beberapa kali proses nanti baru
Ya baru kita ambil videonya, baru anak-anak suruh muatin di YouTube gitu seperti itu. Nah itu saya pikir kan, aduh saya sendiri nggak mampu membuat, saya ngedorong orang lain yang mampu. Tapi saya juga kan ikut juga menyampaikan pesan gitu loh. Walaupun ada kontribusinya, walaupun sekedar editing gitu loh, seperti itu, walaupun tidak membuat gitu loh, Mas. Nah kemudian juga eh, saya lihat kan kalau ini buku saya coba tulis, buku dokter juga kita coba tulis, kalau narasumber ya memang ya Master ya, ya kita diminta kan termasuk mungkin Master Lutfi juga ikut nggak ya di Banten, Master Fitri kan bikin Banten 10 batch kemarin ya, saya ikut di Jadi fasilitator. ya sebagai fasilitator di batch 7 sama 9 ya, kemarin 2 batch ya kita mengisi lah, jadi udah tahu lah kesibukan fasilitator seperti apa. Saya tadinya aduh saya mampu nggak Master, udah dicoba aja, oh ternyata ya udah biasa-biasa aja bisa. Dan itu juga kan kemarin ikut jadi fasilitator sama teman-teman. Nah ada juga sih saya lihat, saya senang lihat juga teman-teman yang senang dongeng ya Master ya, senang dongeng, wah ini seru juga nih ya gitu seperti itu ya. Tapi hampir waktunya kan memang sangat padat juga Master, kalau dosen itu kan dengan adanya kelas ya Master ya, terus kami saya sendiri kan sebagai dosen dengan tugas tambahan ya sebagai kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang kadang-kadang tugas tambahan itu jauh lebih banyak dari tugas tugas dosennya sendiri gitu loh. Nah itu kan hampir kadang-kadang nggak ada waktu juga gitu, tapi pengen-pengen aja sih Mas, dan senang-senang aja lihat. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang share, aku suka tak bagi-bagiin ke keponakan-keponakan gitu ya. Suruh ikut lihat, ini bagus nih, ikut lihat-lihat. Kadang aku sendiri juga nggak lihat gitu ya. Seperti itu. Ya, itu banyak sih kalau lihat ya, apalagi sekarang kan pasti banyak banget ya Mas ya, terus yang muda-muda juga, waduh kreativitas banget lah, luar biasa. Ya, itu Master ya. Nah, ya itu tadi seperti bikin pantun masih bisa saya Master. Saya masih bisa saya tuh. Misalkan Pak Ahmad Suryaman, Budin mau bikin pantun, mau lah. Udah saya masukin di Instagram ya. Ya, tapi di backgroundnya diedit di Master. Biar kelihatan cantik. Saya ngasih konsep pantunnya aja. Jadi dengan segala keterbatasan tadi ya memanfaatin teman-teman gitu. Punya keinginan, cantik juga ya tampil di Instagram. Padahal saya nggak bikin background. Itulah Master. Oke. Ya. Oke, masih ada lagi, Master? Ya itu Master ya, kalau lihat ya, ya pengalaman-pengalaman juga ya. Nah kemudian pengalaman-pengalaman juga kita dengan adanya vaksin ini kita jadi banyak teman Master, banyak teman. Contoh kalau kayak kami di Banten kan sekarang anggotanya sudah 295 Master. Ya anggota Paksi Porpak Banten yang ketuanya Master Fitri ya. Nah itu kan kita yang tadinya nggak kenal, kita jadi kenal ya dengan berbagai macam orang yang akhirnya notabene bukan orang kesehatan saja ya. Kita sudah keluar ke guru-guru SMA yang tersebar juga di, ternyata tidak hanya di Serang, tapi kan semua kabupaten kota yang ada di situ gitu. Nah, kemudian saya dengan aktif di Prokes juga, kita juga bergabung dengan teman-teman profesi kesehatan juga se-Indonesia yang bisa juga apa memberikan masukan-masukan juga ya. Misalnya kan kayak kemarin kita mau ada rencana penyuluh yang mahasiswa itu KPK mengajak Pak Prokes untuk berdiskusi, ya kita dialog gitu, walaupun waktunya malam hari gitu ya seperti itu. Nah, itu ya memang pengalaman sendiri ya. Kita bisa bersilaturahmi, bisa kenal dengan banyak orang yang kita tidak harus membayar gitu, Master. Nah, itu apa luar biasa buat saya, Master. Sangat menyenangkan lah. Jadi kita banyak teman-temannya dengan silaturahminya. Ya mungkin saya jadi bisa kenal Master Lutfia ya, Master ya, dan yang lainnya gitu, seperti itu. Oke, baik. Baik, Ya. Master Ini selamat Suhatini, datang saya izin. Master Fania ya yang gabung kita, Master. Iya, ini Master Fania, anak magang di LSP, Master Oh Suhatini. iya, iya selamat Kayaknya mungkin gabung mau deh kami ya dokumentasi. Master. Oke, baik, Master Suhatini, saya izin lanjut ya, Master ya.
Kalau untuk proses penyuluhan kan kadang dari perencanaan hingga proses pelaporan kan kadang ada kendala atau mungkin Ya, kontingensi yang sering terjadi ya, Mas Ar ya. Tapi kalau biasanya kalau untuk dosen kayaknya minim ya kontingensinya ya, karena kan seluruh fasilitas atau mungkin kondisional yang tidak diinginkan kadang-kadang sudah ini ya dalam artian tidak dadakan gitu, tidak bukan lokasi baru lagi gitu. Nah, ya. kalau sejauh ini Master pengalamannya ada nggak mungkin kendala dalam melakukan penyuluhan yang mungkin paling tidak direncanakan gitu terjadi? Pernah nggak Master? Kalau yang pengalaman yang agak aneh-aneh itu pada saat kemarin Mm-mm. mengawal batch 79 ya Master. Oke. Ya kan itu memang unik-unik ya Master ya peserta yang kita bimbing itu. Mm-mm. Nah, sehingga kadang-kadang mau memotivasi untuk masuk ke Zoom aja, makanya itu yang saya cerita-cerita itu ya. Ada yang apa, ada bapak-bapak yang memang, Bu saya udah tua, tapi pas saya sampai Pak, Bapak itu seumur loh dengan saya gitu ya. Nah, saya aja bisa, insya Allah Bapak pasti lebih bisa dari saya gitu seperti itu. Ya, yang kadang-kadang kalau mahasiswa kan udah otomatis 15 menit sebelum mental sudah hadir di kelas kan. Nah, Mm-mm. tapi waktu kemarin kan kita dia belum masuk, dia belum gabung, kita dadak dikit kan. Dia kemana ini? Nah, pada saat kita hubungin, aduh, bagaimana Bu, hipertensi saya kumat. Udah, sok Bapak minum obat dulu. Kan minum obat dulu, nanti ditunggu ya 15 menit gitu ya, di WA gitu ya Mas. Terus di video call lagi ya, gimana Bapak udah agak ngerasa nyaman gitu loh, seperti itu ya. Mm-mm. Nah itu kita untuk memotivasi ya, itu ya, untuk ikut bergabung juga itu udah luar biasa tuh memotivasi di batch batch itu ya. Nah kemudian juga sama ya, karena memang tadi faktor U juga, gaptek juga untuk teknologi juga, kitanya gaptek dia jadi 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 nyambung ini ya seperti itu. Nah terus saya selalu tuh saya bilang, Pak, nah saya selalu bukti ini, buktinya saya bisa gitu, harusnya juga Bapak bisa ngerjain seperti ini ya. Nah bahkan sampai kita di yang terakhir itu Master Lucia ya, kan mengisi LTR aja masih ada yang RTL-nya masih kosong gitu. Iya. Ya RTL-nya masih kosong, langsung bilang, oh ini gimana kan padahal sudah diwanti-wanti ya, ini ke depannya setelah ini mau apa gitu loh. Nah seperti itu, tapi pas lihat RTL kosongnya kita sabar lagi ya. Ya udah Bu, ini RTL-nya saya kirim lagi via chat ya, tolong diisi lagi. Kalau sudah diisi tolong diupload ulang gitu ya, seperti itu. Terus nanyain lagi kita isinya apa gitu. Kadang sudah dijelasin bareng-bareng isinya apa, akhirnya pas ya udah ibu video callan deh ke saya, video callan ya. Ya itu kadang-kadang nggak tahu siang nggak tahu malam ya. Nah terus waktu ngawalin lagi e-learning tadi ya, ya saya dari Pak Lokes itu diminta, Ibu Suartini bisa nggak ngawalin e-learning tadi. Saya ngawalin itu e-learning tadi untuk Poltekkes Semarang sama Poltekkes Riau. Jadi dua Mm. Poltekkes itu yang saya awalin, dan kebetulan waktu e-learning tadi kan itu rasa-rasa eselonnya, maksudnya tuh dari jajaran Wadir satu, Wadir 2 3 sampai direktur kan pesertanya. Nah Mm-mm. itu ternyata susah, anak-anaknya sudah masuk semua, ternyata direktur Yang belum, iya yang gitu. belum malahan. Nah itu, nah terus saya bilang, aduh Pak, apa namanya tuh, aduh gimana saya hubungin ini, saya hubungin salah satu Wadir satunya ya. Bu, gimana Bu, Pak Direktur itu kendalanya ada di mana? Kalau bisa tolong Mm-mm. dibantuin deh teman-teman. Kalau saya menghubungi langsung sepertinya takutnya kan tidak kekeluargaan. Ini kan itu teman-temannya yang motivasi. Atau kalau dia ada kesulitan, chat dulu ke saya. Malah chat ke Mm-mm. sayanya malah nanyain. Direktur yang satu lagi sudah ngirim belum? Itu dulu. Kalau direktur sudah ngirim, bapak. Beda lagi Ya ya kalau kita ampun. main dengan atasannya. Rupanya yang anak-anaknya dulu disuruh, terus dia juga disuruh, ternyata waduh. Nah itu memang penuh kesabaran ya Pak, pokoknya kan ini apa by system ya, ada kalanya ini akan nutup sendiri.
Ya ini kan nanti konsekuensinya buat Bapak gitu loh, seperti oh begitu gitu seperti itu. Nah, terus kalau memang ada kesulitan, Bapak bisa minta bantu Bu Reni. Nanti saya WA Bu Reni gitu ke stafnya lagi gitu loh seperti itu. Nah, ternyata kan nggak mudah juga sekalipun kita mau memotivasi level pimpinan ya. Tidak selalu yang memang kita lihat, oh dia di level pimpinan akan lebih patuh. Ternyata kan terkadang anak buah lebih patuh. Nah ini menjadi konflik sendiri ya, tapi kita bisa apa menyelesaikan itu gitu. Nah itu waktu ngawal airlining tadi itu yang berasa saya itu juga tuh ya kan pesertanya cukup banyak kan yang dikawal itu ya sekitar satu Poltekkes itu hampir 20 waktu itu tuh dikawal. Dilihat pas malam kesulitannya apa kan, terus kesulitannya gini gini kan, waduh pas kesulitannya lagi ternyata saya juga nggak ngerti. Ya, Bu, kenapa saya udah error berapa kali nggak bisa misalkan seperti itu ya. Akhirnya saya foto lagi, saya minta bantuin teman IT. Tolong dong kalau sih gitu loh seperti ini gimana? Oh iya baru saya ingat lagi. Oh Pak, saya kasih lagi solusi seperti itu gitu. Jadi ya itulah apa kita memberikan penyuluhan, kita melakukan pasil juga. Ya ternyata nggak mudah juga, banyak lika-likunya juga. Nah kadang-kadang kita bergaul dengan orang yang kategori usia yang berbeda juga ya. Ada yang kadang-kadang yang udah tua, yang seperti itu. Tapi terkadang ada yang muda juga, yang muda juga protesnya banyak, kerjanya sedikit, ada juga gitu. Ya, ya, ya. Terus akhirnya ya kita tinggal memberi motivasi ya, memberi motivasi dan apa, insya Allah mereka bisa. Nah itu yang selalu didorong ya dengan pengalaman-pengalaman kita menjadi hasil. Gitu. Dan terus kemudian kemarin kita mendorong, saya itu agak aneh waktu saya yang batch 9 ya Master ya. Yang satu saya lulusin bahkan beliau jadiin peserta terbaik ya di kelompoknya gitu. Tapi malah dia sendiri yang malah tidak jadi penyelamat gitu. Nah itu juga saya agak sedikit penyesalan saya kenapa orang yang saya harapannya saya banggakan, saya gagalnya di mana? Yang harapan saya dia bisa motivasi yang lain gitu loh. Tapi ternyata mungkin ada hal sesuatu sampai saya japri berapa kali juga nggak bisa. Misalkan dari yang 6 kita damping, yang 5-nya mulus ke penyuluh ya, yang satu malah enggak gitu. Ya itulah walaupun saya sudah coba beberapa kali, ya mungkin dengan alasan tersendiri lah ya misalnya sudah mau pensiun, sudah mau konsen dengan yang di rumah, walaupun kita bilang lah semakin pensiun semakin baik ya kita bisa beramal ya kan tanpa terganggu pekerjaan, saya sudah kesana kan, tapi ternyata kesulitan itu. Ya kalau diceritain banyak banget. Oke, baik Mas saat Pengalaman-pengalamannya. ini. Iya, Mungkin itu cukup deh, cukup. Oke, iya. kalau untuk masukan sendiri, ini tiap kali penyuluhan diterapin nggak Mas evaluasinya? Kalau untuk tiap kali penyuluhan, Yang kayak evaluasi level 1, level 2-nya gitu maksudnya. nah, itu ya kadang-kadang kelemahan kita ya, Master ya. Kelemahan kita Oke, ya. Paling kita kan evaluasi level 1 aja ya. oke. Kita feedback aja dari materi yang disampaikan tadi apa-apa gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi mungkin Oke, untuk ya kita lihat gimana respon peserta itu aja yang kita masukin di evaluasinya. Dan kadang-kadang oke. kan walaupun sekarang ada kecanggihan bisa pakai Google Form atau apa gitu Master ya Mm-mm. untuk evaluasi. Nah itu kadang-kadang kita udahlah nggak usah lah untuk pre-post testnya gitu gitu lah seperti itu ya ini kan juga penyuluhan sifat insidentil gitu ya insidentil dan nanti juga selesai gitu dan memang kita tidak mengukur dampaknya kalau untuk yang kegiatan-kegiatan yang mengukur dampak contoh kalau di PBM di kelas kan udah pasti ya Master ya udah Mm-mm. pasti karena mereka kadang-kadang setiap kita sebelum PBM ya kita awali juga dengan pretest, kemudian ada quiz-quiz juga ya kan untuk melihat pemahaman kalau di PBM gitu. Tapi kalau yang sifatnya insidentil ya paling ya evaluasi ke pesertanya gitu ya seperti itu. Tapi kalau yang di masyarakat yang rata-rata ya saya belum menggunakan itu yang kainan post itu. Tapi kalau udah di Oke, kelas udah otomatis itu ya setiap setiap PBM itu selalu seperti itu. oke, baik. Kalau gitu untuk
yang pernah dilakukan aja deh. Untuk evaluasi yang pernah dilakukan, ada nggak masukan baik itu ke pribadi Master Suhartini ya, baik itu sebagai penyuluhnya atau sebagai dosen, atau mungkin masukan untuk keseluruhan konsep kegiatan penyuluhannya. Nah, itu ada nggak yang mungkin paling diingat sama Master Suhartini? Ada nggak, Master? Yang saya paling ingat ada EDOM, Master. Ada evaluasi dosen oleh mahasiswa. Oh, oke. Iya, mungkin saya bisa kirim ya. Kirim kemana ya? Itu ada apa respon mahasiswa terhadap mata kuliah PBAK. Di situ kan ada sangat baik, baik, cukup. Nah, terus ada Mm-mm. komentar atau saran. Di situ ada Nah, ya. masih ingat nggak komentar atau sarannya yang paling Master Suhartini inget deh, salah satunya? Ya, salah satu komentarnya rata-rata kan hampir semua komentarnya positif ya, Master ya. Nah, itu yang buat saya tersentuh juga. Misalnya kritik apa lagi, Bu? Ibu mengajar sudah sangat baik gitu loh, seperti itu ya. Kami rasanya tidak bisa memberikan kritik gitu loh seperti itu karena semua sudah diajarkan dengan baik dan semua kami diajarkan dengan jelas dan Ibu selalu memotivasi kami gitu loh. Motivasi Ibu itu menjadi kekuatan sendiri buat kami gitu. Nah, itu kan banyak komentar-komentar saran yang diberikan mahasiswa sebagai feedback ke saya. Saya sekarang kadang-kadang mengukur diri saja, apakah realitas enggak ya ini anak-anak gitu ya. Ya saya selalu berdoa ya mudah-mudahan apa yang mereka kemukakan itu memang realitas ya. Yang apa yang memang mereka rasakan bukan pada saat memang posisi mereka mengevaluasi gitu loh. Gitu loh Master ya. Tapi kalau seandainya pada saat evaluasi begitu, ya saya pengen lah gitu. Seperti Master Lupi ada yang komentar yang negatif, ya kan saya cari-cari itu nggak muncul. Cuman ada mungkin, ya Bu lebih ditingkatkan. Nah itu yang menurut saya, oh ini ada mungkin sedikit yang masih belum. Mungkin dengan bahasanya mereka lebih ditingkatkan gitu. Master. Itu selalu setiap satu semester kalau kita dosen dilakukan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa itu per MK, Master per Oh, MK. oke. Ya, jadi MK PBAK muncul di situnya MK PBAK seperti itu. Oke, Namanya baik, Master. EDOM, jadi anak-anak mengisi lewat Google Form. Google Form Oke. by dosen, by name gitu. By Hmm, name. Nah, oke, dari situ baik, juga Master. kita bisa apa? Bisa mengevaluasi diri kita sendiri juga ya. Bisa kita mengevaluasi diri kita sendiri, ya memang ada hal-hal baik yang memang kita rasa bisa kita pertahankan, mungkin kita pertahankan. Oh ternyata anak sangat senang kalau dikasih motivasi, ya senang kalau misalnya PBM tidak membosankan gitu ya. Nah, kemudian senang mungkin dengan metode tidak hanya kalau kita menyampaikan pengetahuan itu tidak hanya pengetahuan, mungkin lebih banyak dibawa dengan cerita, dibawa dengan contoh-contoh gitu seperti itu. Nah, itu bisa juga kita dengan adanya evaluasi itu juga kadang-kadang kita memodif juga apa yang kurang dari apa yang sudah kita sampaikan. Gitu, Mas. Oke, baik, Master Suhartini. Master Suhartini masih ingat UK 6 ada apa, Master? Aduh, kalau UK 6, ya kalau saya lihat kan 789 sikap pengetahuan dan ini ya, sikap pengetahuan Mm-mm. dan keterampilan ya 789 Mm-mm. yang ingatnya. Terus Kira-kira kalau kemudian UK 6 apa tuh, eh, Master? Terkait kalau apa? UK 6 itu eh, lebih ke penanganan konflik nih misalnya. Bukan. UK 6 coba. Satu lagi, Master. Eh, penanganan konflik K3 safety briefing di UK 2 terus UK 3 aduh benar saya ini nilai nggak penanaman nilai-nilai yang nilai Bukan, nggak Bu? Master. Oke, Hmm. baik. Kalau untuk UK 6 itu membangun cara berpikir kritis, Oh iya Master membangun cara Suhartini. berpikir. Oke, nah Mm-mm. sejauh ini Mm-mm. proses pembelajaran baik itu PBAK atau Mm-mm. penyuluhan keluar ya Mas ya dalam tanda kutip ini di Ya. luar dari lingkup Mm. sebagai dosen ada nggak atau mungkin caranya Master deh caranya Master Mm-mm. Suhartini menerapkan cara berpikir kritisnya ke kelompok sasaran ini sudah seperti apa aja yang pernah Master terapkan di penyuluhan ya silakan Master. Ya.
Kalau cara berpikir kritis yang saya terapkan, saya sebenarnya di PBAK selain RPS, mungkin Master lihat juga ada panduan penugasan, Master. Oke. Ya, jadi per sesi materi itu, per materi, saya ada materi sesi 1, ada panduan penugasannya. Ya, saya sebagai koor MK, koor mata ajaran, ya Master ya, selain menerapkan itu buat saya pribadi, ya, tapi itu juga saya minta dosen lain yang memang satu tim sama saya untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi di situ misalnya kita membangun cara berpikir kritis mahasiswa. Jadi kita tidak hanya memberikan materi yang sifatnya pengetahuan. Toh kalau di PBAK itu satu T, kemudian satu K, ya, satu teori, kemudian satu keterampilan praktikum, kalau seperti itu. Nah, untuk pembelajaran berpikir kritis ini kita dorong ke arah praktikum, ya, ke arah Oke. praktikum mahasiswa. Nah, ini misalnya kan kita kasih satu tema, ya, tema misalnya nanti tentang apa, ya, tokoh-tokoh misalnya berintegritas, tokoh-tokoh Oke. berintegritas. Nah, kan yang kita misalnya bawa dari buku Orange Juice, ya, buku Orange Juice. Nah, tapi kita nggak semua mengambil dari Orange Juice, kan sudah ada itu. Tapi dia melihat tokoh-tokoh lain yang saat ini, ya, yang menurut mereka bisa dikategorikan sebagai tokoh-tokoh berintegritas. Nah, kemudian saya suruh mereka ambil fotonya, kemudian mereka analisis kenapa dibilang dia berintegritas, kemudian apa yang bisa ditiru dari mereka. Nah, itu mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian setelah itu mereka saya suruh untuk melakukan presentasi di depan kelas dengan membawa foto tokoh. Itu. Nah, foto tokoh itu di print out sama mereka, kemudian mereka bingkai, kemudian mereka dalam kelompok presentasi di kelas. Ya. Nah, presentasi di kelas itu mereka mengungkapkan kenapa alasan kami dari kelompok ini memilih si A sebagai tokoh berintegritas. Terus mereka mengemukakan berbagai macam alasan. Ya, kami dari kelompok 3, nanti kan ada beberapa kelompok itu, kadang-kadang saya bikin 8 sampai 10 kelompok. Kami Oke. dari kelompok 3 memilih, misalnya kan, bisa aja sekarang itu Prabowo sebagai tokoh berintegritas. Misal, Oke. saya minta jangan yang ada di buku Orange Juice lah, kalau di situ kan sudah sudah kelihatan ya, mulai dari misalkan ya Bung Hatta segala macam itu bisa mereka baca. Nah, tapi kalian misalnya bikin yang sekarang, yang tokoh-tokoh yang sekarang yang kalian lihat ya ada integritasnya yang kita perlu tiru gitu loh. Atau siapa yang dia misalnya ada tuh bisa nulisin ya apa tokoh-tokoh lah yang tadi maaf ya saya sempat menyebut orangnya, saya mau nyebutin orangnya. Ya, itu Nggak contoh apa-apa, aja, Master. contoh sampel Master Luffy ya. Nah, gitu Ketahuan loh. nih Master saat ini loh. Oh enggak dong, Lanjut, 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 lanjut. bercanda ya Mas ya. Jadi itu ya. Nah, sehingga anak-anak itu bisa diajak kenapa ternyata tokoh-tokoh yang berintegritas itu tokoh-tokoh yang mempunyai keselarasan dalam segala Oke. ucapan dan tindakan beliau yang kita patut tiru dan kita gugu dan kita tiru gitu loh, seperti itu. Ya kita ambil hal-hal yang positifnya ya hal yang positif yang kita bisa tiru. Nah, itu yang ditiru oleh anak-anak. Dan itu ya memang saya ngerasa saya bisa membawa mereka untuk membawa proses berpikir mereka sehingga mereka bisa masuk ke dalam suatu kesimpulan gitu loh. Suatu kesimpulan kenapa ini diambil, kenapa ini diambil. Nah, nanti pada saat presentasi kalau ada hal-hal yang kurang menjurus ya saya luruskan pada saat mereka presentasi gitu. Itu satu contoh itu Master Lutfi ya. Ya pada saat kita kan ada tentang materi-materi integritas misalnya gitu seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya nanti di penanaman nilai-nilai ya, di penanaman nilai-nilai. Ya, saya juga kan ada 9 nilai-nilai itu ya, nilai-nilai kejujuran gitu ya, seperti itu. Nah, mereka juga diminta juga untuk berpikir analitis juga ya. Nah, yang dikatakan nilai-nilai kejujuran itu dalam persepsi mereka seperti apa, kemudian bagaimana mereka menerapkannya di lingkungan kampus, di lingkungan keluarga,
kemudian bagaimana mereka menerapkan di lingkungan masyarakat gitu. Nah, itu dibawa dalam forum diskusi. Nah, kemudian saya minta mereka juga masuk ke dalam kelompok, yaitu ya untuk memegang bendera, misalnya satu memegang bendera jujur, satu kemudian adil, nah kemudian nanti difoto gitu, difoto kan mereka kan sekarang bisa foto, bisa video kan kayak gitu, nah gitu. Nah seperti itu, tapi ya alasan dari nilai-nilai nanti mereka kumpulkan dalam bentuk makalah kelompok gitu. Nah kalau untuk apa kegiatan-kegiatan yang misalnya kita menjelaskan faktor penyebab dari korupsi, ya kan? Nah gitu, kalau pada saat kita mendorong faktor penyebab, ya kita menyampaikan materi dulu tentang faktor penyebab. Nah kemudian anak-anak kita arahkan lagi untuk membuat suatu video, tapi video itu yang bercerita alurnya itu ke arah penyebab orang untuk apa korupsi, nah sehingga dia akan masuk terjerumus ke dalam kondisi korupsi itu loh. Nah anak-anak biasanya saya minta dulu untuk mengembangkan skenario, ya skenario dalam bentuk cerita. Nah mereka buat dulu skenario, nanti skenario-nya dikonsulkan ke ibu. Ya, kalau nanti saya sudah oke, ini skenario-nya bagus. Kalau yang kurang bagus, saya suruh mereka rubah skenario-nya. Kalau yang skenario-nya sudah bagus, ya oke, ini udah setuju sampai ibu setujuin skenario-nya. Nanti mereka rubah lagi. Nah, kalau skenario-nya sudah fix, saya sudah setuju, saya minta mereka untuk bermain peran. Nah, saya minta mereka untuk bermain peran, mereka bermain peran di kelas. Nah, kalau nanti dari hasil bermain perannya bagus, kita minta dibuatkan dalam bentuk video. Nah, begitu dalam bentuk video kan nanti anak-anak sudah seolah-olah dengan kondisi yang sebenarnya, mereka pakai pakaian, misalnya ala apa dan segala macam seperti itu. Seperti itu kira-kira, Master. Nanti banyak Oke, banget. baik. Iya, Baik, Mas Sar. Nah, ini sebenarnya pertanyaan wawancaranya ada banyak, Mas Sar, tapi iya, saya berusaha semaksimal mungkin mendengarkan seluruh ceritanya Mas Sar ya. Nah, dan iya, itu alhamdulillah beberapa pertanyaan yang lain sudah terjawab. Nah, iya, ini mungkin sisa satu pertanyaan lagi, Mas iya, Suhartini. baik, Master. Kalau untuk Master Suhartini sendiri, walaupun mungkin di dosen PBAK mayoritas materi penyuluhan atau materi ini ya, materi pembelajarannya di kampus kan pasti sudah terprogram ya, sudah Iya, tersusun Master. di kurikulum. Nah, uh, saya mungkin mau nanya di pengalamannya Master secara keseluruhan nih selama melakukan penyuluhan. Nah, ada nggak, Master, dari 15 topik materi anti korupsi, materi mana yang mungkin paling jarang nih atau paling paling mungkin ada juga yang topik yang menurut Master Suharti ini belum pernah disampaikan selama 3 tahun, ada nggak, Master, pengalamannya? Kalau seingat saya sih, Master, semua Mm-mm, topik sih insya Allah sudah tersampaikan ya, yang 15 mm-mm, materi dasar itu seperti itu. Ya, apa namanya itu, ya tadi ya, Master ya, mulai dari apa itu korupsi, membangun mm-mm, semangat, faktor penyebab, perlawanan terhadap korupsi, ya Master, kemudian apa indikator-indikator ya untuk menentukan mm-mm, Indonesia itu ya ada SPI-nya, ada IPAK-nya, ada IPK-nya kan, itu mm-mm. seperti itu ya. Nah, kemudian kita mulai dari sejarah korupsi. Sepertinya sih Master 15 materi tersampaikan dengan baik. Di suatu mata kuliah Oke. yang diakhiri dengan penanaman nilai-nilai kan di akhirnya, Mm-mm. nah itu tersampaikan dengan baik. Dan kebetulan ya saya ikut menyusun juknis. Oke. Di juknis itu kan kita sudah muatin dan kebetulan RPS itu juga diadop dari juknis yang sama, Master. Tadinya harapan Oke. kita itu kan supaya semua dosen PBAK itu ya bisa menginsert ya 15 materi dasar itu. Jadi sehingga membuat RPS-nya itu nggak lepas dari juknis yang sudah kita buat itu, Master. Itu seperti itu. Dan saya juga ya selaku penyusun ya sekaligus mengimplementasikan, Master, ya untuk jenis itu sampai dari yang terakhir itu setelah anak-anak itu memahami betul 15 materi dasar kan baru kita kembangkan ya dia untuk melakukan penyuluhan. Makanya baru ditambah materi plus-plusnya itu
untuk metode penyuluhan, media penyuluhan, penyusunan laporan penyuluhan, dan praktek melakukan penyuluhan. Makanya kemarin pas kita bicara dengan KPK, sebenarnya kalau kita mau mengambil penyuluh dari mahasiswa, kita tidak terlalu sulit ya, karena mereka sudah dibekali kan. Ya bahkan praktek menyuluh pun sudah kita kasih gitu loh, seperti itu. Dan lamanya cukup lama, 1 semester kan. Berbeda pada saat kita melakukan yang RPL ya. RPL yang untuk yang pertama itu kan bisa kita lewat fasilitator itu kan hanya beberapa 1 minggu ya. Nah ini anak-anak di tempat selama 6 bulan gitu loh. Dan kemudian juga kalau lihat juga kan daya tangkapnya anak-anak kan. Nah kemudian mereka itu semangatnya ya, semangatnya gitu yang memang bagus lah untuk anak-anak gitu ya, seperti itu. Dan memang ke depan kita memang harus mendorong penyuluh yang memang dari mahasiswa itu mas. Oke, baik. Kalau untuk topik yang seperti biaya sosial korupsi atau mungkin hukuman finansial koruptor pernah disampaikan juga, Mas Suhartini? Itu disampaikan kita nanti di dampak-dampak, Master, kan ada Oh, dampak oke. korupsi, ya. Dampak korupsi itu kan kita lihat ya beberapa dampak korupsi itu, ya salah satunya kan nanti menyampaikan tentang biaya sosial itu. Nah, kan kita lihat ada biaya yang sifatnya implisit, ya, memang karena kalau yang diimplisit kan memang akibat dari korupsi itu sendiri, ya kan. Nah, kemudian yang eksplisit itu juga kita sampaikan. Ya, ternyata kan, nah ini yang membuat biaya sosial korupsi menjadi mahal, ya kan? Karena kita harus bayar ini, bayar itu, ya segala macam gitu ya. Nah, mulai dari kita upaya represifnya dan segala macamnya ya, yang memang nah, kalau dihitung-hitung kan mungkin akan lebih besar dari yang dikorupsinya sendiri, gitu loh seperti itu. Nah, sehingga itu biaya sosial korupsi itu menjadi lebih besar. Nah, sehingga apabila itu tidak diantisipasi dengan baik, ya akan menimbulkan dampak korupsi semua kan, dampak dari sisi ekonomi, pertahanan keamanan, kemudian dampak terhadap lingkungan, ya, ke sumber daya alam hayati kita semuanya gitu ya. Kalau memang korupsi itu terus menerus dipelihara gitu ya, seperti itu. Dan memang kita Oke. tahu bahwa memberantas korupsi itu memang tidak mudah ya, tidak seperti melepas benang kusut seperti itu gitu. Tapi paling tidak ya, kan anak-anak selalu komplain tuh Bu Lutfi ya. Kenapa ya Bu semakin diberantas, semakin kita cegah, semakin banyak promosi, kok semakin banyak juga yang korupsi. Benar-benar ya kan, saya bilang kan kita ya seperti ya, ya Allah pun sudah menjanjikan manusia itu dua kan, dengan yang baik buruknya itu. Nah itu kan akan selalu ada selama kehidupan manusia gitu loh. Ya tinggal kalian memilih mau memilih yang mana gitu. Saya suka yang kayak gitu ya. Dan semoga kita tidak salah untuk memilih gitu dengan pilihan kita gitu. Nah, seperti itu. Tapi upaya untuk itu harus tetap ada. Dengan adanya upaya seperti itu juga masih marak. Apalagi nggak ada upaya sama sekali ya dari kitanya gitu. Nah, ini akan berlanjut terus gitu. Makanya selalu kita sampaikan itu lewat dampak dari korupsi. Nah, pada dampak korupsi ya itu akan masuk tuh Mas Lutfi kita menjelaskan tentang biaya korupsi itu baik yang implisit atau eksplisit itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Suhartini. Ya. Saya pikir cukup. Mas Terima kasih banyak, Mas Suhartini. ya, Alhamdulillah, saya izin untuk menyampaikan bahwa proses asesmen ini sudah selesai. Nah, alhamdulillah. beberapa menit ke depan saya izin untuk merekap dulu, Master ya, merapikan kembali beberapa formulir yang perlu Ya saya baik Mas. sampaikan. Saya taruh, saya cek ulang ya, ada yang terlewat atau tidak. Ya baik. Kemudian sebenarnya ini ada salah satu formulir terkait formulir umpan balik, Master. Tapi saya Ya, izin untuk sebenarnya umpan balik ini semestinya diisi oleh ASESI setelah hasil rekomendasi. ya Cuman baik. biasanya untuk memaksimalkan waktu saja biar master sebagai asesi pun juga waktunya nggak kebuang-buang karena nunggu asesor. Ya Jadi baik. mending Ya, um, mas saya merekap terlebih dahulu. Master Master Suhat ini juga bisa mengisi formulir umpan balik. Saya izin untuk ini ya, Master ya, kirim di kolom chat. Mungkin bisa dicek dulu sebentar. ya Mas. Sudah muncul Master Suhat ini. Ya, ya sebentar Mas. Oke. Nah, silakan nanti mungkin Mas Harsuat ini bisa di-download dulu filenya, kemudian diisi
apa namanya, ada checklist atau mungkin di kolom komentar atau ini ya, apa catatan misalnya ada menurut mahasiswa ini selama proses asesmen ada masukan yang membangun bagi asesor boleh disampaikan, tapi kalau misalnya memang tidak ada boleh dikosongkan juga seperti itu. Baik. Baik, Master. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan saja ya, Master Oh ya. ya, baik, Master. Ini langsung di checklist, Master. Iya, silakan langsung di checklist aja kalau memang ini ya ada yang checklist bagian iya, silakan di checklist. Kalau misalnya Master Suharti ini merasa ada yang kelewat, Ya, boleh di baik. kalau tidak, silakan. Tapi semoga mudah dilaksanakan Ya, semua. siap. Kalau untuk catatan, bila perlu saja ya, Master. Gimana, Master? Kalau untuk catatan kan bila perlu saja diisinya atau harus keisi? Iya. Bila perlu. Oh, terserah Master Suhartini, Oh karena iya, kalau misalnya memang ada catatan, boleh diisi. Misalnya mau nulis apa terkait proses asesmen, boleh. oh Tapi iya, kalau iya. misalnya memang menurut Master Suhartini cukup, ya udah, nggak usah diisi. Ya, baik, Master. Saya kirim ke Master lagi, Master. Iya, silakan Master, boleh di kolom chat.
Kok itu nggak bisa terkirim ya, Master? Eh, oh, mungkin di close dulu, Master. Filenya di Oh, close dulu, di biasanya kelas gitu. ya? Filenya di close dulu, yang di Word, kemudian baru dicoba ini lagi, dikirimkan lagi di kolom chat. Biasanya kayak gitu sih, Master. Karena belum ke save kan. Oh iya, coba. Cek lagi. Kelas dulu ya. Iya. Terkirim ya, Master? Baik, sebentar, Master. Mungkin kayaknya masih proses. Oke, Ya, sudah muncul. Sebentar, Master ya. Saya coba download. ya, tadi belum saya close. Kayaknya mungkin karena itu, Master. Sebentar. Dicek lagi, Master, takut ada terlewat ya, seperti itu sih. Oke. Iya. Oke. Oke, baik, Master. Sudah cukup. Baik, Master. Saya juga alhamdulillah sudah kayaknya. Insya Allah tidak ada yang terlewat ya, Mister ya, formulir. Nanti saya setelah asesmen baru saya cek ulang lagi deh, nggak Ya, apa-apa. baik. Oke, baik. Terima kasih, Master Suhartini. Saya ucapkan Terima kasih banyak juga, terima kasih dan Master. permohonan maaf juga selama proses asesmen jika ada Ya, yang sama-sama, Master, kurang saya juga. berkenan. Nah, saya izin untuk menyampaikan hasil rekomendasi saya selama proses asesmen yang telah kita laksanakan mungkin dari tadi sekitar jam-jam 1 ya, jam 1 lewat Ya, lah mungkin. Master. Nah, dari hasil alat uji yang saya terapkan dengan menggunakan verifikasi portofolio dan juga wawancara, maka saya selaku asesor merekomendasikan Master Suhartini Bismillahirrahmanirrahim tetap kompeten menjadi penyuluh anti Ya, korupsi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. terima Oke, kasih, Master. baik Master Suhartini. Ini mungkin ada beberapa tambahan yang perlu saya sampaikan karena saya selaku asesor pun sebenarnya masih banyak kurang atau mungkin juga masih banyak Ya, proses sama saya pembelajaran juga, yang perlu saya Master. iya ya, Ya, mohon namanya Paksi juga maaf. pasti banyak yang Ya, kurang, banyak yang lebih. Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi satu sama lain. ya, Nah, Master. karena posisi sekarang saya sebagai asesor, maka izinkan saya menyampaikan beberapa mungkin masukan agar Master Suhartini sebagai asesi bisa mengembangkan kembali kemampuan penyuluhannya. Nah, kalau dari hasil portofolio dan juga ini ya, dari hasil ini tadi selama proses asesmen, sebenarnya Mas Suharti ini banyak banget potensinya untuk bisa naik jenjang Mas Suharti ini karena selain dari apa ya, dalam tanda kutip pekerjaan di lingkungan Mas Suharti ini sangat mendukung untuk Master bisa mendapatkan portofolio yang cukup banyak. Nah, misal contoh ya, Master Suharti ini kalau memang mau ini ya menikmati dulu 3 tahun sebagai masih jenjang muda dulu ya boleh Iya, silahkan. Tapi kalau Master. misalnya mau ada rencana untuk melakukan ini ya naik jenjang ke jenjang madya, bisa Ya, banget Master. Kalau untuk jenjang madya sendiri, biasanya gini, Master, persyaratannya itu minimal ada 2 bentuk anti korupsi, bentuk kelompok, Master. Nah, di sini kan Master Suhat ini, saya pikir kayaknya udah cukup banyak ya kelas-kelas yang pernah dibimbing atau dibina sama Master Suhat ini. Walaupun memang silih berganti, setiap semester kan biasanya berubah ya, Master ya. ya, Mahasiswanya juga akan naik ke semester selanjutnya. Nah, biasanya kalau misalnya Master Suharti ini ada beberapa mahasiswa yang mungkin sudah bahkan sudah jadi penyuluh misalnya. Nah, itu bisa ya, banget diajak kolaborasi atau bahkan diajak untuk kumpul dalam satu wadah, misalnya kelompok ya, dalam ya, arti Master. mungkin komunitas atau mungkin organisasi di luar kampus bisa, Master. Nah, di sini mungkin Master saat ini bisa banget diajak rekan-rekan atau mungkin ini ya, baik itu dosen kalau dosen kan udah ada di forumnya ya, Master ya, Ya, forum Kemenkes ya, prokes. Nah, kalau di mahasiswanya, Master Suat ini bisa banget dibentuk ke dalam wadah, baik itu ini ya bentuknya komunitas atau organisasi bisa. Nah, itu minimal 2, Master, minimal 2 bentuk kalau kelompok seperti di anti kita kan korupsi. sama-sama di Poltekkes, tapi Mm-mm. dengan jurusan yang berbeda bisa begitu, Master. Bisa, Master, Nah, bisa. misalnya kan Misal saya contoh, ya kebidanan, heeh,
keperawatan Mm-mm. itu kan beda komunitas lagi mereka, hisab gitu. Mm-mm. Bisa, Master. Nah, di sini jangan dipersempit hanya di isu anti korupsi saja, Mas. Jadi misalnya gini ya, Mas Suharti ini kan ada kelompok di bagian kebidanan. Ini kan kebidanan sama anti korupsi kan beda ya, Master ya. Ya, Beda konteks nih. Nah, ya, tapi sebenarnya kalau untuk jenjang madya sendiri, bentukan anti korupsinya ini sebenarnya tidak serta-merta harus strict gitu ya, harus hanya fokus pada anti korupsi saja, tapi bisa di bidang lain. Tapi salah satu program atau mungkin ini ya isu yang diangkat ada juga terkait integritas atau anti korupsinya, itu bisa jadi portofolio juga, Mas Ruswat ini. ya, Nah, jadi silakan nanti Mas Ruswat ini, kalaupun kan ini Mas Rus udah banyak banget ya, udah pernah jadi kepala UPG, udah pernah banyak jabatan yang pernah Mas Ruswat ini ya. emban. Nah, ini bisa banget dimanfaatkan. Kemudian Mas Rus susun portofolionya. Nah, di sini tadi ya minimal 2 bentuk anti korupsi, baik itu secara instansi atau mungkin komunitas, baik itu yang sudah dilegalkan atau belum. Nah, ini bebas, masa tidak ada bentuk bakunya atau bentuk ininya ya, dalam tanda kutip, untuk portofolio naik jenjang madya itu tidak ada bentuk yang seperti harus seperti ini atau seperti A, seperti B gitu, tidak ada. Tapi yang penting adalah ada program anti korupsinya atau program terkait integritas. Nah, di situ itu minimal 2 bentuk kelompok atau bentuk organisasi ataupun komunitas, itu bisa macam-macam, Mas. Nah, kemudian salah satu lagi portofolio yang perlu digunakan untuk media itu perannya Mas Suhatini. Nah, di sini kan Mas sudah cukup banyak ya pengalaman untuk menjadi fasilitator, kemudian mendampingi, kemudian udah cukup banyak lah. Narasumber. Nah, nah di situ Master bisa dari 2 bentuk kelompok tadi, perannya Master Suhatini ini apa aja. Misal contoh Master sebagai kepala, misalnya kepala UPG tadi. Nah, itu di situ perannya ngapain aja, programnya apa. Nah, itu silakan Master mungkin bisa dilihat. Kalau meskipun ada struktur organisasinya, boleh. Itu sudah jadi portofolio juga. Struktur organisasinya itu bisa jadi portofolio. Kemudian ada programnya selama mungkin Master kan tadi bilang berapa jangka waktunya, misalnya menjabat mungkin 1 tahun dulu Dua deh untuk tahun. ini. Nah, itu Ada selama laporan berapa tahun. kegiatan, ada Nah, pelatihan. ya, itu laporan-laporan itu bisa jadi portofolio gitu. Nah, itu silakan mungkin Mas saat ini kalau misalnya memang sudah ada dokumennya, itu dikumpulin dulu, dirapikan, kemudian disusun. Nah, kemudian selain melakukan pembinaan, perannya Mas Suharti ini dalam melakukan ini ya, memfasilitasi pembinaan dan sebagainya. Selain itu juga ada nggak program yang melakukan kolaborasi dengan pihak luar, atau dalam artian kolaborasi dengan bukan hanya di kelompok ininya aja ya, kelompok instansinya saja, tapi pernah nggak ada program yang bekerja sama dengan mungkin contoh instansi di luar dari misalnya di lingkungan kampusnya Master gitu. Nah, itu kalau misalnya ada, itu bisa jadi portofolio juga. Itu salah Kalau satu kayak kita di yang perlu. forum itu, Master, di forum Porpak Gimana, Banten Master? kan, Mm-mm. kan kita ikut aktif juga di kegiatan-kegiatan itu. Nah, heeh. Nah, karena kan Master tadi juga ya aktif di forum Porpak Pak Banten. Banten. Nah, forum Pak Banten pun kalau misalnya kan tadi Master Suat ini juga ada jabatan ya di forumnya, Hmm. itu sebenarnya juga udah bisa jadi portofolio juga, Master, karena di Ya, sini beberapa di bidang pendidikannya, rekan-rekan. bidang perguruan tingginya sana. Nah, heeh. Nah, rekan-rekan Paksi yang kemarin naik jenjang itu rata-rata kalaupun misalnya di lingkup pekerjaannya tidak pernah atau mungkin tidak punya wadah untuk kelompok anti korupsi, nah mereka rata-rata menggunakan portofolio dari forum Paksinya. Kemarin ada yang pakai forum Paksi ini, Kompak Jateng. Nah, itu salah satu Ya kan juga bisa jadi dua portofolio. forum itu dengan Pak Prokes. Nah, itu udah bisa tuh, Mas Ta. Jadi dari forum apa namanya Banten Banten satu, sama Pak kemudian dari Prokes. Pak Prokesnya satu. Nah, itu udah bisa. Apalagi kalau misalnya Mas Suhardi ini punya jabatan ya dalam tanda kutip sebagai pengurus di forumnya, itu udah punya Kalau wadah di Pak banget gitu Prokes di untuk pengurus dikembangkan. inti. Nah, apalagi pengurus inti. Nah, ini bisa banget Mas Suhardi ini gunakan untuk portofolio naik jenjang. Kemudian selain berkolaborasi,
memfasilitasi dan juga peran secara keseluruhan ya program kerja. Nah, Master juga melakukan evaluasi atau pendampingan secara dalam tanda kutip pemberdayaan dari anggota atau kelompoknya ini seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya Mas Suharti ini udah ada dokumennya gitu ya, udah ada bukti untuk menyampaikan ke asesor selanjutnya di jenjang media, itu udah mulus dah itu Master. Maksudnya dalam tanda kutip Iyalah. udah bisa beberapa unit kompetensi itu sudah sisa diperdalam aja pada satu wawancara seperti apa sih penerapannya atau mungkin implementasinya selama Master berperan di kelompok anti korupsinya itu seperti apa. Itu mungkin nanti yang akan diperdalam sama asesor seperti itu. Ya, baik. Oke, mungkin Makasih itu banyak aja. ini masukan-masukannya bermanfaat banget. Iya, Master. Mungkin itu aja, Master, untuk masukan terkait integritas. Saya pikir Master saat ini sebagai dosen PBAK pun juga insya Allah tetap menjaga integritasnya dan sebagai role model juga, karena walaupun Master Suhati ini ada di Banten, saya di mana gitu ya kan, nggak Hmm. setiap kali saya ketemu sama Master Suhati ini, amanah kompeten ini pun juga silakan dijaga. Kemudian amanah juga asesor sebelumnya yang terlupakan juga silakan tetap dijaga. Insya Allah semakin kita tambah belajar, semakin bisa juga kita memelihara kompetensi dan integritas kita semakin Amin. Ya, Rabbal baik. Mungkin itu Alamin. aja, Master Suhartini. Saya selaku asesor menyampaikan permohonan maaf lagi jika selama proses asesmen ada tutur kata saya yang kurang baik atau berkenan. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi di kolaborasi atau mungkin kegiatan-kegiatan anti korupsi selanjutnya. Seperti Amin, itu. amin. Makasih Master. Tadi saya Amin. ikut di foto, saya foto ya Master ya, mohon maaf. Boleh, boleh. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Master Suhartini? Saya kira cukup Master. Makasih banyak ya Oke, sudah menginspirasi saya. kemudian ada satu perihal yang perlu saya sampaikan juga, mahasiswa saat ini sudah membaca terkait kode etik terbaru Iya, yang kalau dulu kan KPK RI etika perilaku ya, Master ya. ya. Nah, sekarang jadi IS KPK gitu KPK itu singkatannya. ya. Udah pernah baca belum Master saat ini? Udah dapat filenya? Saya dapat filenya kemarin itu dari teman. Oh, dari pengurus, Ya, dari dari pengurus. pengelola. Iya. Oh, oke, baik. Berarti sudah tersampaikan. Ya, Oke, berarti tugas saya sudah ya, selesaikan. Master. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mas saat ini. Jika Ya, memang sudah cukup, kita bisa ya. join ke main room, Master. Ya, baik, Master. Terima kasih banyak, Baik, Master. Mohon maaf sekali lagi. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Master Lutfia, sudah selesai, Master? Sudah selesai. Baik. Sesinya Master Suhartini ya? Iya, Iya, Master. betul. Ya. Mohon izin Master Suhartini untuk, oh ya sudah mengganti background ya. Ya, sedang saya ganti. Oke. Baik, maka dari itu saya persilakan untuk Master Lutfia untuk memaparkan hasil rekomendasinya pada sesi siang hari ini. Silakan Master. Oke, baik. Kepada yang terhormat pihak LSPP 2 KPK, saya serahkan asisi saya atas nama Master Suhartini. Beliau salah satu dosen di Politeknik Kesehatan di wilayah Banten. Pada hari ini telah melaksanakan proses RCC untuk jenjang muda. Kemudian dari hasil asesmen yang telah kami laksanakan di BOC tadi, maka selaku asesor menyampaikan bahwa merekomendasikan Master Suhartini tetap kompeten menjadi penyuluh anti korupsi. Alhamdulillah, makasih Master. Oke, terima kasih Master Lutfia atas rekomendasinya pada sesi siang hari ini dan selamat untuk Master Suhartini Makasih Master. telah dinyatakan kompeten. Oke, mohon izin untuk sesi foto kompeten. Baik, silakan Master Suhartini. Waktunya lama. Ke atasan lagi, Master Suhartini, mohon maaf. Iya. Ya, tahan ya. Satu, dua. Baik.
Terima kasih Master sudah. Oke, Terima. baik. Master Ya, Lutfia, apakah ada yang ingin disampaikan kembali, Master? Sudah cukup, Master. Insya Allah tetap jaga integritas, tetap kompeten. Insya Allah ditunggu ya, naik jenjang madianya ya, Master ya, Suhartini ya. amin. Sukses Amin, selalu. Ustaz. Terima kasih banyak motivasinya. Baik, terima kasih Master Lutfia atas asesmennya pada siang hari ini. Dan mohon izin untuk Master Suhartini untuk tidak meninggalkan Zoom karena ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan, Master. Ya, baik, Master. Sebentar. Oke. Untuk Master Suhartini masih ingat nggak nih untuk yel-yelnya? Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Kita coba ya, kita ulang ya biar makin semangat. Ya, baik. Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Oke, baik. Semangat sekali nih, Master. Ya, Master. Kemudian untuk mohon izin untuk Master Suhartini untuk apa namanya meminta testimoni nih, Master, tentang bagaimana tips and triknya agar menjaga kompetensinya. Dimohon untuk mencantumkan nama dan asal instansinya, Master. Waktunya 1 menit. Silakan, Master Suhartini. Dikemukakan atau ditulis? Dikemukakan, Master ya? Oh, ya. Iya, dikemukakan, Master. Ya, baiklah untuk menjaga kompetensi sebagai penyuluh anti korupsi ya, karena memang kita sudah pilihannya sebagai penyuluh ya anti korupsi ini, kita harus tetap konsisten ya untuk menyuarakan suara anti korupsi ya, dimanapun dan kapanpun kita berada ya, terutama di lingkungan kita, kemudian di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Semoga para penyuluh, pesan saya di seluruh Indonesia, tetap semangat ya untuk mengembangkan potensi penyuluh, baik itu penyuluh pertama, madya, dan penyuluh muda, madya, dan utamanya di level yang lebih tinggi. Ayo kita sama-sama semangat, dan kemudian semangat juga untuk memotivasi orang lain juga untuk menjadi penyuluh anti korupsi juga, baik itu mahasiswa kita atau lingkungan kita ya, sehingga semakin banyak teman-teman yang bergabung di penyuluh anti korupsi ini, maka akan semakin banyak juga orang yang akan memberikan pengingat kepada kita untuk menjalankan amanah tetap anti korupsi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Master Vicky. Ya. Baik, Master Suhartini, terima kasih Assalamualaikum atas. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Master, mohon izin untuk tidak live sebentar karena ada beberapa Ya, informasi yang ingin saya sampaikan. baik, Master. Sebentar. Yang pertama, mohon izin ya, Master, saya ingin saya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait pasca sertifikasi untuk hasil rekomendasi asesor akan diplenokan oleh LSP KPK. Keputusannya akan diumumkan setelah dirapat plenokan oleh komite di LSP KPK. Kemudian hasil keputusan rekomendasi tersebut akan diinfokan melalui email masing-masing, Master. Ya, baik, Master. Serta untuk perangkat penyuluhan, mohon izin untuk rompinya apakah masih Rompi masih layak aktif. pakai? Oh, masih ya. Untuk Ya, Master. PIN, Pinnya, waduh itu yang mungkin, tapi masih disimpan, cuma ini khawatirnya masih, kan itu ada beberapa ya atributnya itu. oke, Kalau kemarin itu baik. seperti masker, apa itu udah nggak lagi ya masternya. Kalau Berarti pin kalau untuk isinya rompi sama PIN masih ada ya, Master ya? ada master. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Master. Iya, Dalam melaksanakan penyuluhan anti korupsi, dimohon untuk Master berdaya secara mandiri dan tidak melaksanakan sebagai penyuluh anti korupsi KPK atau LSP KPK karena sertifikasi penyuluh anti korupsi ini adalah pengakuan kompetensi individu iya, dan juga bukan proses rekrutmen pegawai atau ditugaskan oleh KPK RI. iya, Kemudian untuk kami memiliki media sosial untuk para penyuluh anti korupsi, yaitu ada Sesku Interaksi. Nanti di sana akan digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan penyuluhan agar semakin berdaya dan saling menginspirasi, Master. iya. Baik, itu saja, Master, untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan, Master? Iya, baik, master. Sekira cukup. Makasih, master. Baik, terima kasih, Master, dan selamat atas dinyatakan kompeten pada sesi asesmen siang pada hari Ya, ini. Terima makasih kasih, Master. teman-teman semuanya. Makasih para asesor. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. masih menunggu teman yang lainnya, Master. Boleh disilakan untuk live group, Oh, boleh, live Zoom. boleh live dulu. Iya, live Zoom boleh. Oh, baik, Master Kiki. Makasih banyak para Master semuanya. Saya izin unmute. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.